Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah kesempatan pertama hari ini Allah Azza wa Jalla kembali memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kita masih pada kitab Al-Adab, dan tema kita di kesempatan pertama hari ini berkaitan tentang bab kaifiyatis salam, bab tata cara memberi salam, bab tata cara memberi salam. Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan yustahabbu an yakuna al-mubtadi bis-salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dianjurkan bagi seseorang yang memulai salam untuk mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk orang yang ingin memulai salam, maka dianjurkan untuk mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayati bidomili jam'i, maka hendaklah ia menggunakan domir atau kata ganti jamak. Jadi assalamu alaikum, bukan assalamu alaika atau assalamu alaikum, bukan, tetapi assalamu alaikum. Wa in kana musallimu alaihi wa in kana musallamu alaihi wahidan, walaupun orang yang diucapkan salam hanya satu orang, misal ketemu di jalan hanya satu orang, maka sunnahnya tetap dengan mengucapkan assalamu alaikum. Tapi boleh tidak dengan bentuk mufrad atau tunggal, ya boleh. Assalamualaikum, kalau perempuan assalamu alaiki boleh, tetapi sunnahnya dengan kata ganti jamak, assalamu alaikum. Wa yakunul mujib, dan orang yang menjawab maka hendaklah dia mengucapkan wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fayati biwawil aqfi fi qawlihi wa alaikum. Jadi yang menjawab hendaklah dia mengucapkan wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi dengan menambahkan huruf waw, wa alaikum. Jadi bukan alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, bukan, tetapi dengan ditambah huruf waw,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwati fillah. Hadis yang pertama di bab Kaifiyah Salam. Al-Imam An-Nawawi beliau meriwayatkan hadis dari Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi an Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imran ibn Husain, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian ia mengatakan, assalamu alaikum. Faradda alaihi thumma jalasa. Kemudian Nabi menjawab salamnya. Thumma jalasa, kemudian sahabat itu pun duduk. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashrun. Maka Nabi bersabda, ia mendapatkan 10 pahala. Dia mendapatkan 10 pahala. Thumma jaa akhar. Kemudian datang yang lainnya. Faqala, dan ia pun mengucapkan salam, assalamu alaikum warahmatullah. Jadi ada tambahan ya. Kalau yang pertama hanya mengatakan assalamu alaikum, kemudian datang sahabat yang lain mengucapkan salam dengan kalimat yang lebih ya, sempurna, assalamu alaikum warahmatullah. Faradna alaihi, kemudian Nabi menjawab salamnya. Fajalasa, kemudian sahabat itu pun duduk. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ishruna, ia mendapatkan 20 pahala. Jadi ditambah kalimat, kemudian dilipat gandakan pahalanya. Tsumma jaa akhar, kemudian datang yang lainnya. Faqala, kemudian ia pun mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih sempurna lagi ya. Faradna alaihi, kemudian Nabi menjawab salamnya. Fajalasa, kemudian sahabat itu pun duduk ya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, salasuna, ia mendapatkan pahala 30. Ya ikhwan wa akhwati fillah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan haditsun hasan. Hadis ini hasan ya. Hadis ini hasannya. Para ulama kita ketika mereka mensyarah hadis ini, mereka mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam ashrun ishruna thalath. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam 10, 20 dan 30. Ya dulu ala anna salam ibadatun. Maka hal ini menunjukkan bahwasannya salam itu ibadah. Salam itu ibadah. Wa anna likulli ziyadatin fis salami ziyadatan fil ajri. Dan kata mereka bahwa setiap
tambahan dalam ucapan salam maka akan menambahkan pahala. Nah, sehingga ingat ikhwan wa akhwati fillah, jadi kalau kita ingin mengucapkan salam maka yang terbaik sempurna. Kenapa? Dengan kalimat itu sempurna maka pahala kita akan semakin sempurna. Apa salahnya hanya sekedar mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Tidak berat sama sekali. Hanya apa? Ya dikit bilisan. Dan Al-Imam An-Nawawi ketika beliau mensarah hadis ini, beliau mengatakan, fi hadzal hadis dalilun ala fadlis salam. Dalam hadis ini terdapat dalil tentang keutamaan mengucapkan salam. Wa annahu sababun likathratil hasanah, bahwa ia akan menjadi sebab bertambahnya pahala. Wa annal musallim yukjar ala kulli kalimatin minhu, dan seorang yang mengucapkan salam dia akan diberikan pahala atas setiap kata ataupun kalimat yang ia ucapkan di dalam salamnya. Semakin sempurna maka semakin besar pahalanya. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau mensyarah hadis ini, beliau juga mengatakan ikhtalafa fi ta'dadil ajri faqila al-muradu bil ashri wal ishrin wal thalathin ashru hasanah wa hakadha. Jadi kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, para ulama mereka berbeda pendapat tentang jumlah pahala. Ada yang mengatakan maksudnya 10, 20, 30 kebaikan, kata mereka. Wakilah, dan ada yang mengatakan maknanya mudha'afatus thawab bihasabi kamali salam. Dan ada yang mengatakan bahwasannya dilipat gandakan pahala itu sesuai dengan kesempurnaan salam yang ia ucapkan. Jadi semakin sempurna semakin besar pahalanya. Al-Imam Al-Munawi ketika beliau mensarah hadis ini, beliau juga mengatakan al-muradu anna kulla juz'in minas salam yazidu fit thawab asyra hasanah. Yang dimaksud adalah bahwa setiap bagian dari ucapan salam akan menambah 10 kebaikan. Ya tadi yang pertama 10, datang yang lain lebih sempurna dapat 20, datang yang lain lebih sempurna lagi dapat 30. Faman zada fi kalimatihi zadallahu fi ajri. Sehingga siapa yang menambah kata salamnya, maka Allah Azza wa Jalla akan menambah pahala baginya. Jadi semakin kalimat itu sempurna maka akan semakin besar pahalanya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah hadis ini, beliau mengatakan as-salamu min asbabil mahabbati bainal muslimin. Salam adalah sebab timbulnya kasih sayang di antara kaum muslimin. Wa huwa du'aun bis salamati war rahmati wal barakah. Dan ia merupakan doa agar saudaranya mendapatkan keselamatan, rahmat dan berkah.
Jadi berkah itu artinya apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Zahir sama, tapi nilai kebaikan beda. Itulah berkah. Sering saya contohkan, seandainya misalkan ada 2 gelas, satu gelas diisi air biasa, satu gelas diisi air zam-zam. Kira-kira jamaah sekalian, mana gelas yang lebih banyak berkahnya? Jawabannya gelas yang isinya air zam-zam. Itulah barokah. Itulah barokah. Dan para ulama kita ketika mereka menyebutkan tentang kaidah-kaidah di dalam mengambil berkah itu jamaah, atau ngalap berkah ya, kalau bahasa kita. Maka di antara kaidah yang mereka sampaikan bahwasanya berkah itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Itu harus. Jadi air zam-zam itu ada berkahnya ya karena memang ada dalil. Nyium hajar aswad juga berkah karena ada dalil. Ya. Salat di Masjid Nabawi pahalanya berapa coba? 1000. Ada dalil. Jadi kalau kemudian misalkan ada seseorang mengklaim kuburan di Kaliwungu kalau diziarahi dapat pahala sekian-sekian, maka kita minta, Pak, jenengan punya dalil tidak? Karena dia sudah bicara apa pahala. Kalau tidak ada dalil berarti ini apa coba? Mengada-ngada, berbicara tanpa ini, dan itu nggak boleh. Ini pertama, jadi berkah itu harus berdasarkan dalil. Yang kedua jemaah sekalian, jika sesuatu sudah ditetapkan berdasarkan dalil bahwa hal itu ada keberkahannya, maka ingat cara mengambil berkahnya pun harus berdasarkan dalil. Contoh, air zam-zam itu berkah. Bagaimana cara kita mendapatkan berkah dari air zam-zam? Ya diminum. Jadi bukan air zam-zam dimasukkan botol kecil kemudian dijadikan jimat. Oh, air zam-zam itu kan berkah. Ini keliru. Quran itu berkah. Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tapi bagaimana jamaah sekalian kita bisa mendapatkan berkah dari Quran? Ya dibaca, bukan kemudian lembaran Quran dibaca kemudian dijadikan kopi. Oh ini kan berkah, atau dilipat-lipat dijadikan beser, katanya bisa biar kebal. Nah, ini nggak ada, dan ini keliru jamaah sekalian. Apalagi sesuatu tersebut tidak ada dalil yang mengatakan berkahnya. Ya. Kemudian caranya dari mana? Yang ada dalil saja caranya harus benar. Apalagi sudah tidak ada dalilnya. Kemudian ikhwan wa fillah. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa kullama kana du'a'u akmal kana al-ajru a'dham. Maka semakin sempurna doa salam itu, maka semakin besar pula pahalanya. Jadi semakin sempurna doa salam itu, maka semakin besar pula pahalanya. Ini masalah akhwati fillah. Ada beberapa adab dan thariqah atau cara ya, ketika mengucapkan salam. Cara yang pertama, yusannu an
da'al musallimu bisalami qabla kalam. Ini benar. Disunahkan bagi seseorang untuk memulai dengan salam sebelum berbicara. Antum ketemu, ucapkan salam dulu, assalamualaikum. Baru setelah itu silakan bincang-bincang. Jangan ngobrol dulu baru ngucapin salam. Dan di pertemuan yang kemarin sudah kita jelaskan, bahkan sekedar berpisah kemudian ketemu lagi, maka disunahkan untuk mengucapkan salam. Misal kita sudah masuk majlis, kemudian ingin buang hajat, selesai buang hajat masuk lagi, ucapkan salam lagi, ucapkan salam lagi. Dan itu sunnah seperti itu. Seperti sahabat yang datang ke masjid, Nabi sedang duduk di masjid. Kemudian sahabat ini langsung sholat. Yang singkat cerita, sholatnya tidak tumanina. Maka tatkala sahabat ini mendatangi Nabi dan mengucapkan salam, kemudian Nabi mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Akhirnya sahabat ini sholat lagi. Selesai sholat, sahabat tersebut mendatangi Nabi dan mengucapkan salam lagi. Padahal itu masih di masjid. Kemudian sholat lagi, selesai sholat, datang lagi, ucapkan salam. Kata Nabi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Jadi sahabat ini jamaah, ketika disuruh sholat, selesai sholat, datang lagi mengucapkan salam. Terus seperti itu. Ini. Di kemudian jamaah sekalian, afdhalus salam an yakun assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ucapan salam yang paling afdol adalah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paling sempurna. Adapun minimal ucapan salam adalah assalamu alaikum, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Maka minimal assalamu alaikum. Tapi kalau sempurnanya di luar sholat tadi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ketika di dalam sholat ada silang pendapat di kalangan para ulama. Yang paling sempurna itu sampai ucapan wabarakatuh atau sampai ucapan warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sebagian ulama ada yang mengatakan cukup sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Karena mereka menganggap hadis yang menambahkan wabarakatuh itu dianggap lemah. Tapi kalau sampai ucapan wabarakatuh sepakat sahih. Tapi kalau sampai ucapan wabarakatuh ketika di dalam sholat, maka ada silang pendapat. Ada yang mengatakan hasan sehingga bisa dijadikan hujjah. Ada yang mengatakan lemah. Maka mereka mencukupkan sampai wabarakatuh seperti itu. Ini kalau di dalam sholat. Kemudian jamaah sekalian, idza kana al-musallimu ala rahilatin aw sayyaratin fa yusannu lahu an yusallim ala al-mashi. Jika seseorang sedang berada di atas kendaraan, maka ia disunnahkan untuk memberi salam kepada orang yang jalan. Kepada orang yang jalan, ucapkan salam seperti itu. Kenal ataupun tidak, ya, kenal ataupun tidak. Ya, ini kita jelaskan. Ucapan salam itu tidak hanya untuk orang-orang yang kenal saja, ya. Tapi siapa yang kita ketemui, maka disunahkan untuk mengucapkan salam. Tetapi memang jamaah sekalian ada perbedaan. Jadi kalau kita hidup di
daerah yang penduduknya mayoritas muslim, seperti contoh misalkan di Kendal, mayoritas muslim, maka kaidahnya ketemu siapapun ucapkan salam, kecuali kalau secara pasti kita tahu dia non muslim, maka tidak boleh. Tapi kalau kita tidak tahu, ucapkan salam. Itu kaidah. Beda kalau misalkan kita tinggal di suatu daerah yang muslim minoritas, maka hukum asalnya tidak boleh untuk mengucapkan salam dengan setiap orang yang dijumpai, kecuali kalau kita tahu persis dia adalah muslim. Contoh misalkan di Papua, mayoritas non muslim, ketemu orang asli sana dan kita nggak tahu dia muslim atau tidak, hukum asalnya tidak disunahkan, kecuali kalau misalkan kita tahu secara persis dia sudah mu'alaf di sana. Silakan ucapkan salam seperti itu. Yang kemudian masalah yusannu ifsya'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sudah tadi. Disunahkan untuk menebarkan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal, selama dia seorang muslim. Ustaz, kalau ketemu akhwat ucapkan salam tidak jawab? Salam tidak. Oh, ini fitnah jawab. Jadi kalau khawatir timbul fitnah, jangan. Ya. Kalau khawatir timbul fitnah, maka tidak perlu. Tapi kalau tidak khawatir timbul fitnah, ya silakan, tidak masalah. Contoh misal yang kita ucapkan sudah sepuh, tidak masalah. Tapi kalau misalkan gadis ya, yang masih umur belasan tahun, oh ini fitnah jamaah sekalian. Demi mengamalkan sunnah, tapi syubhatnya hilangnya sampai berhari-hari. Jangan seperti itu. Karena sunnah. Beda kalau menjawab itu wajib. Tapi kalau memulai adalah sunnah. Yang kemudian masalah dia, la yubda'us salam ala ahli al-kufri, walakin idza sallamu fa yuraddu alaihim bil ma'ruf. Tidak boleh memulai salam kepada orang kafir, tidak boleh. Ketemu Yahudi, ketemu Nasrani, ketemu Buddha, Hindu, tidak boleh untuk memulai mengucapkan salam, tidak boleh. Tapi jika mereka mengucapkan salam terlebih dahulu, maka jawablah dengan ucapan yang pantas. Bagaimana caranya jemaah? Cukup dengan mengucapkan wa'alaikum, itu cukup. Tapi yang masalahnya ada ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim. Dia pendapatnya gini, boleh mengucapkan dengan ucapan yang terbaik atau dengan ucapan yang sama boleh. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim. Dia berhujjah dengan ayat, wa idza huyyitum bi tahiyyatin, jika kalian diucapkan salam maka jawablah dengan ucapan yang terbaik atau ucapan yang sama. Kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, ayat ini berlaku umum. Tidak disebutkan jika yang mengucapkan salam seorang muslim, tetapi wa idza huyitum, sehingga jika yang mengucapkan non muslim pun
selagi ucapannya jelas dengan kalimat assalamu alaikum, kata beliau jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau waalaikumsalam warahmatullahi boleh, atau waalaikum juga boleh, tidak masalah. Ya. Terus bagaimana dengan kisah Nabi yang ditegur oleh Ibunda Aisyah? Kata beliau, itu kisahnya Nabi diucapkan dengan kalimat apa? Assalamu alaikum. Semoga kecelakaan, kebinasaan menimpamu. Jadi orang kafir tersebut mengucapkan assalamu alaikum, bukan assalamu alaikum. Maka tatkala itu ditegur oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga kalau ucapannya benar-benar apa namanya? Assalamualaikum, bahkan mungkin lebih fasih ya. Assalamualaikum. Maka jawab. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Tapi kalau misalkan ragu ya cukup dengan mengucapkan waalaikum. Waalaikum sudah selesai seperti itu. Ustaz, apakah berarti boleh mendoakan orang kafir dengan rahmat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini masalahnya. Kalau doa hidayah dan mereka masih hidup, sepakat boleh, tidak masalah. Itu doa hidayah. Tapi kalau doa rahmat boleh tidak jamaah? Ini bicaranya ketika mereka masih hidup. Ada sedang pendapat di kalangan para ulama kita. Ada yang mengatakan tidak boleh. Yang ketika singgah di satu tempat, kemudian kepala sukunya tidak menjauh. Akhirnya ketika para sahabat pergi, kepala sukunya tersengat, binatang berpisah. Kemudian mereka diminta untuk meruqyah. Dan para sahabat mengiyakan dan akhirnya meruqyah kepala suku tersebut. Oh, berarti kan apa? Boleh mendoakan mereka agar sembuh, mendoakan mereka agar selamat. Ini menurut sebagian para ulama kita. Dan wallahu a'lam jamaah. Wallahu a'lam. Pendapat yang mengatakan boleh itu lebih kuat. Tapi ingat, syaratnya mereka masih hidup. Tetapi dari doa-doa tadi yang paling penting adalah apa? Hidayah. Karena gini, kondisi orang kafir dengan dia sakit dan sembuh, kira-kira jamaah lebih baik mana? Sakit atau sembuh? Ada orang kafir. Lebih baik kita melihat dia sakit atau lebih baik melihat dia sehat? Karena kalau sehat dia akan kemana juga? Ke gereja, nyembah patung gimana? Kalau sakit mungkin di rumah akhirnya mungkin bisa tobat. Jadi lebih baik mana coba? Lebih baik sakit. Berarti doakan saja agar sakit, ya jangan. Artinya boleh mendoakan dengan sembuh, tidak masalah, tidak masalah. Tetapi ya tadi, kalau ingin mendoakan kesembuhan, ingat jangan lupa untuk mendoakan hidayah. Itu paling penting. Karena percuma ketika misalkan dia sembuh, ternyata meninggal dalam kondisi kafir. Beda kalau misalkan dia tetap sakit, tetapi di detik-detik kematiannya ternyata bersyahadat. Seperti kisah seorang anak Yahudi dijenguk Nabi, kemudian diminta untuk bersyahadat dan bersyahadat. Ini jauh lebih manfaat seperti itu. Tapi kalau kita bicara hukum pun tidak masalah. Jadi mendoakan agar orang kafir sembuh dari sakitnya, maka yang tepat diponikah, tidak masalah. Ini. Kemudian masalahnya ikhwan wa akhwat fillah.
yustahabu as-salam inda dukhul wal khuruj minal buyut. Disunahkan mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah, baik ada orang maupun tidak. Baik ada orang maupun tidak. Jadi misalkan antum survei mau beli rumah, ternyata rumah ini rumah kosong dan ingin masuk, maka tetap disyariatkan untuk mengucapkan salam, assalamu alaikum. Walaupun sebagian ada mengatakan ucapannya dibedakan, assalamualaikum wa ala man ihtada wa ala man ihtada. Ada mengatakan dibedakan. Tapi kalaupun misalkan dengan tetap mengucapkan assalamualaikum tidak masalah. Ya. Atau jamaah sekalian, ketika misalkan kita masuk rumah kita sendiri, baru pergi, rumahnya kosong, kemudian ingin masuk, dan di rumah tidak ada penghuninya, maka tetap disyariatkan untuk mengucapkan salam. Ya, kemudian idza dakhala fi majlisin fayusallim wa idza arada an yaquma fayusallim. Apabila seseorang masuk ke suatu majlis, hendaklah ia memberi salam. Dan jika ia hendak pergi, hendaklah ia memberi salam. Masuk assalamualaikum, keluar assalamualaikum, seperti ini. Dan sunnah, yang hukumnya apa? Sunnah. Dan kemudian jamaah sekalian, yukrahu assalamu 'alal mustaqil bidzikri awil Qur'an awil shalah. Dimakruhkan memberi salam kepada orang yang sedang sholat atau sedang membaca Al-Quran atau sedang berzikir, makruh. Ya. Kenapa? Karena ia sedang dalam ibadah. Bahkan dia jawab, kalau ada orang sholat kemudian kita ingin baca Quran, itu nggak boleh dikeraskan, bisa ganggu. Itu bacaan Quran, bayangkan. Dan salam, ya sama-sama zikir, Quran zikir, salam juga zikir. Tapi tidak boleh kemudian mengganggu orang dengan ibadah, itu nggak boleh. Dengan zikir untuk mengganggu orang itu tidak dibolehkan, maka dimakruhkan. Namun jika salam sudah terlanjur diberikan, misalnya, maka orang yang sholat tidak boleh menjawab dengan lisan, nggak boleh. Tetapi cukup dengan isyarat tangan. Ada dua cara. Antum lagi sholat kemudian diucapkan salam, maka ingat jawab dengan isyarat. Kalau berdiri misalkan gini, jawabannya apa? Angkat tangan. Assalamualaikum. Jadi maju sedikit, naik sedikit. Atau dengan jari telunjuk, assalamualaikum, angkat sedikit, dari dada sedikit, agak maju. Tapi nggak boleh gini, nggak boleh. Ini fatal ya. Jadi cukup. Dan jangan kemudian gini, Waalaikumsalam, ya batal ya. Jadi cukup dengan apa? Isyarat. Kalau sedang sholat. Atau ketika baca Quran misalkan tidak mau diputuskan, ya boleh, silakan. Assalamualaikum. Tapi ingat, ini diarahkan ke orang yang mengucapkan salam. Orang yang salah, assalamualaikum, assalamualaikum, atau assalamualaikum. Jawab seperti ini, tidak masalah. Tapi kalau misalkan yang sedang baca Quran akhirnya memutus,
dan dia jawab, "Waalaikumsalam." Boleh tidak? Ya boleh. Terus ketika dia ingin melanjutkan bacaan Quran, apakah kemudian disyariatkan untuk berta'awud kembali? Jawabannya tidak. Kenapa? Berhenti dari baca Quran kalau tidak ada niat untuk memutuskan bacaan, maka tidak perlu untuk mengulang ta'awud lagi. Tapi kalau ada niat untuk memutuskan, kemudian ingin baca lagi, maka disyariatkan untuk berta'awud. Tapi kalau dalam artian misalkan baca Quran batal wudunya, akhirnya wudu, maka ketika ingin meneruskan bisa langsung baca. Kenapa? Karena berhentinya bukan untuk memutuskan bacaan. Tapi kalau misalkan berhentinya untuk memutuskan bacaan, berarti diulang kembali. Sama seperti ini, antum masuk masjid, disyariatkan sholat tahiyatul masjid. Kemudian ada hajat keluar masjid. Apakah kemudian ketika masuk masjid disyariatkan lagi untuk sholat tahiyatul masjid? Dilihat. Kalau niat keluarnya adalah memang ingin memutuskan dari masjid, berarti ketika masuk lagi disunahkan untuk tahiyatul masjid. Tapi kalau keluarnya karena ada hajat, ingin lihat sendal, ingin lihat motornya, kemudian setelah itu ingin kembali lagi, maka tidak disyariatkan untuk tahiyatul masjid. Kenapa? Karena tidak ada niat untuk memutuskan dari itikafnya di masjid seperti itu. Maka tidak perlu. Nah, kecuali kalau misalkan niat keluar, kemudian setelah itu ingin masuk masjid lagi, ya silakan sholat tahiyatul masjid kembali seperti itu. Iya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, banyak faedah dari pembahasan kita, jemaah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.